Akuntansi, komitmen, dan kontingensi oleh kelompok 9 yang beranggotakan 1. Cindy Ayu Puspita, NIM 170810301085. 2. Anissa Mutiara Astuti, NIM 170810301125. 3. Anissa Damayanti, NIM 170810301143. Yang pertama adalah akuntansi komitmen. Komitmen itu sendiri diartikan sebagai suatu perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan atau irrevocable secara sepihak baik dalam valuta rupiah maupun dalam valuta asing dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Komitmen dibagi menjadi dua, yaitu komitmen kewajiban dan komitmen tagihan. Yang pertama adalah komitmen kewajiban. Komitmen kewajiban yaitu komitmen yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya atau pihak-pihak lain. Dengan demikian, kewajiban komitmen yaitu sesuatu yang menjadi kewajiban bank kepada nasabahnya untuk memberikan sesuai apa yang tertuang dalam akad atau perjanjian yang telah dibuat. Yang kedua adalah komitmen tagihan. Komitmen tagihan yaitu komitmen yang akan diterima oleh bank dari pihak lain dan belum digunakan atau belum ditarik. Dengan demikian, tagihan komitmen adalah sesuatu yang menjadi hak bank untuk menguasai atau mendapatkan apa yang tertuang dalam akad atau perjanjian yang telah dibuat. Selanjutnya, yang termasuk dalam komitmen kewajiban diantaranya adalah 1. Fasilitas pinjaman yang diberikan kepada pihak lain yang belum ditarik. 2. Irrevocable L atau C yang masih berjalan. 3. Penjualan valuta asing yang masih berjalan, dan kewajiban komitmen lainnya. Kemudian, yang termasuk dalam komitmen tagihan diantaranya adalah 1. Fasilitas kredit yang diterima dari bank atau pihak lain yang belum digunakan atau belum ditarik. Contohnya, pinjaman KLBI, two-step loan, dana kelolaan, dan fasilitas diskonto Bank Indonesia. 2. Pembelian valuta asing berjangka, dan tagihan komitmen lainnya. Selanjutnya adalah karakteristik akuntansi komitmen. Yang pertama adalah saldo rekening komitmen dan kontingensi pada tanggal tertentu disajikan di luar neraca atau off balance sheet, tanpa pos lawan sesuai dengan kategori jenis rekeningnya, yaitu sebelah debit apabila merupakan tagihan dan sebelah kredit jika merupakan kewajiban. 2. Dalam buku ini, akun buku besar tagihan komitmen dan kontingensi memakai nomor buku besar 610.111 dan akun lawannya buku besar nomor 810.111, sedangkan akun kewajiban komitmen dan kontingensi dengan buku besar nomor 710.111 dan akun lawannya buku besar nomor 910.111. 3. Saldo akun buku besar tagihan komitmen dan kontingensi yang disajikan di laporan keuangan sebesar sisa fasilitas yang belum ditarik oleh bank, dan saldo kewajiban komitmen dan kontingensi sebesar sisa fasilitas yang belum ditarik oleh nasabah bank. Keempat, transaksi rekening di bank umumnya diposting dengan menggunakan nomor rekening dari masing-masing modal seperti pinjaman, giro, deposito, ekspor, impor, dan lain-lain, yang berfungsi sebagai buku tambahan dan telah diprogram dalam sistem komputerisasi sesuai dengan akun buku besarnya dari rekening tersebut beserta rekening administratifnya. Sehingga, jika ada transaksi di rekening nasabah, maka secara otomatis akan menimbulkan transaksi di akun buku besar komitmen dan kontingensinya. Kemudian yang terakhir, proses transaksi di buku besar masing-masing akun buku besar komitmen dan kontingensi dengan pos lawan atau kontra diposting secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya adalah jenis transaksi komitmen yang lazim ada pada sebuah bank. Yang pertama ada fasilitas pinjaman yang diterima, yang kedua adalah fasilitas pinjaman yang diberikan, yang ketiga adalah irrevocable L atau C yang masih berjalan, yang terdiri dari dua, yaitu LC atas unjuk, di mana pengambilan barang dengan shipping guarantee atau SG, dan LC berjangka, yang mana pengambilan barang dengan dokumen asli setelah dokumen tiba. Kemudian yang keempat ada surat berharga, dan yang kelima adalah transaksi valuta asing yang belum diselesaikan.
Yang pertama adalah fasilitas pinjaman yang diterima. Fasilitas pinjaman yang diterima ini merupakan fasilitas kredit yang diterima oleh bank dari bank lain atau kreditur lainnya. Fasilitas pinjaman yang diterima ini merupakan hutang bank dan pada tanggal laporan disajikan di laporan keuangan sebesar saldo fasilitas yang sudah ditarik oleh bank dan tagihan komitmennya sebesar sisa pinjaman yang belum ditarik. Selanjutnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan pinjaman yang diterima, yaitu yang pertama, pada saat fasilitas kredit disetujui, tagihan komitmen dicatat sebesar nilai nominal dari fasilitas pinjaman yang diterima. Kedua, pada saat transaksi penarikan kredit rekening administratif tagihan komitmen berkurang sebesar jumlah penarikan kreditnya. Ketiga, apabila ada transaksi penyetoran kredit, rekening administratif tagihan komitmen bertambah sebesar jumlah setoran kreditnya. Dan yang terakhir, apabila fasilitas kredit telah jatuh tempo dan dilunasi, maka rekening administratif kewajiban komitmen berkurang sebesar jumlah pelunasannya atau bersaldo nihil. Selanjutnya adalah contoh akuntansi pinjaman yang diterima, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2012, Bank ABC mendapat pinjaman dari Bank Indonesia dengan data sesuai perjanjian kredit sebagai berikut. Tujuan kepemilikan yaitu dimiliki hingga jatuh tempo, jenis kreditnya adalah kredit modal kerja, sifatnya rekening koran, limit kreditnya sebesar 10 juta rupiah, jangka waktunya 1 bulan, suku bunga efektifnya 12% per tahun, dan provisinya yaitu 0,5%. Kemudian, data lainnya pada tanggal 1 Agustus 2012 merupakan akad kreditnya, kemudian tanggal 2 Agustus 2012 yaitu pencairan kredit, dan tanggal 31 Agustus 2012 merupakan pelunasan kredit. Selanjutnya adalah jurnal yang berkaitan dengan akuntansi pinjaman yang diterima. Yang pertama adalah jurnal transaksi pada saat kredit telah disetujui, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2012. Jurnalnya adalah tagihan komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan sebesar 10 juta rupiah pada rekening lawan fasilitas kredit yang belum digunakan sebesar 10 juta rupiah. Kemudian yang kedua adalah jurnal transaksi pada saat penarikan kredit, yaitu pada tanggal 2 Agustus 2012. Jurnalnya ada dua, yang pertama adalah pinjaman yang diterima Bank Indonesia sebesar 10 juta rupiah, beban non-operasional provisi kredit sebesar 50 juta rupiah, pada rekening giro Bank ABC Bank Indonesia sebesar Rp9.550.000. Jurnal yang kedua masih pada tanggal yang sama, yaitu rekening lawan fasilitas kredit yang belum digunakan sebesar 10 juta rupiah pada tagihan komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan sebesar 10 juta rupiah. Kemudian yang ketiga adalah jurnal transaksi pada saat kredit dilunasi, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2012. Jurnalnya ada dua, yang pertama adalah rekening giro Bank ABC Bank Indonesia sebesar 10 juta rupiah pada pinjaman yang diterima Bank Indonesia sebesar 10 juta rupiah. Kemudian jurnal yang kedua adalah rekening lawan fasilitas kredit yang belum digunakan sebesar 10 juta rupiah pada tagihan komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya adalah fasilitas pinjaman yang diberikan. Fasilitas pinjaman yang diberikan ini merupakan fasilitas kredit yang telah disetujui oleh bank untuk diberikan kepada nasabahnya yang nantinya digunakan oleh debitur. Fasilitas kredit yang diberikan pada tanggal laporan disajikan di neraca sebesar saldo debit, debitur, dan di rekening administratifnya sebesar saldo komitmen yang belum ditarik. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pinjaman yang diberikan, yang pertama adalah pada saat fasilitas kredit disetujui, rekening administratif kewajiban komitmen dibukukan sebesar nilai nominal dari fasilitas pinjaman yang diberikan. Yang kedua, pada saat transaksi penarikan kredit, rekening administratif kewajiban komitmen berkurang sebesar jumlah penarikan kreditnya. Ketiga, apabila ada transaksi penyetoran kredit, rekening administratif kewajiban komitmen bertambah sebesar sejumlah setoran kreditnya.
Kemudian apabila fasilitas kredit telah jatuh tempo dan dilunasi, maka rekening administratif kewajiban komitmen berkurang sebesar jumlah pelunasannya atau bersaldo nihil. Selanjutnya adalah contoh untuk akuntansi pinjaman yang diberikan, yaitu pada tanggal 1 Juli 2012, Bank ABC Cabang Bekasi memberikan fasilitas kredit KUR kepada debitur PT Harapan Jaya, distributor sembako di Bekasi dengan data sesuai perjanjian kredit sebagai berikut. Tujuan kepemilikan yaitu dimiliki hingga jatuh tempo, jenis kreditnya adalah kredit modal kerja KUR, sifatnya adalah rekening koran, limit kreditnya 150 juta rupiah, jangka waktunya 1 tahun, 1 tahun, dalam 1 tahun itu 12 bulan. Suku bunga efektif 16% per tahun atau 1,333% per bulan. Provisinya 0,5% atau 750.000 per bulan. Kemudian data lainnya, pada tanggal 1 Juli 2012 merupakan akad kredit. Tanggal 1 Juli 2012, penarikan kredit sebesar 100 juta rupiah. Tanggal 7 Juli 2012, setoran tunai sebesar 25 juta rupiah, dan tanggal 30 Juni 2013 merupakan pelunasan kredit. Selanjutnya adalah jurnal yang berkaitan dengan akuntansi pinjaman yang diberikan berdasarkan contoh soal di atas. Yang pertama adalah jurnal transaksi pembukuan kewajiban komitmen fasilitas kredit. Pada tanggal 1 Juli 2012, jurnalnya adalah rekening lawan fasilitas kredit yang belum digunakan sebesar 150 juta rupiah pada kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan sebesar 150 juta rupiah. Kemudian yang kedua adalah jurnal transaksi pada saat penarikan kredit di rekening KMK KUR. Nah, jurnalnya ini ada dua. Yang pertama adalah rekening KMK KUR PT Harapan Jaya pada kas rupiah kantor cabang Bekasi sebesar 100 juta rupiah. Kemudian jurnal yang kedua adalah kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan KMK KUR pada rekening lawan fasilitas kredit yang belum digunakan KMK KUR sebesar 100 juta rupiah. Kemudian yang ketiga adalah jurnal setoran di rekening pinjaman KMK KUR. Jurnalnya ada dua, yaitu pada tanggal 7 Juli 2012, yang pertama rekening KMK KUR PT Harapan Jaya pada kas rupiah kantor cabang Bekasi sebesar 25 juta rupiah. Kemudian jurnal yang kedua pada tanggal 7 Juli 2012, yaitu kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan KMK KUR pada rekening lawan fasilitas kredit yang belum digunakan KMK KUR sebesar 25 juta rupiah. Kemudian jurnal yang keempat yaitu jurnal transaksi pada saat kredit dilunasi. Jika pelunasan pinjaman KMK KUR tanggal 30 Juni 2013 dilakukan secara tunai dengan pemindah bukuan dari rekening giro rupiah milik PT Harapan Jaya di bank yang sama dengan saldo debit sebesar 150 juta rupiah, maka jurnalnya sebagai berikut. Yang pertama tanggal 30 Juni 2013, kas atau rekening giro rupiah PT Harapan Jaya pada rekening KMK KUR PT Harapan Jaya sebesar 150 juta rupiah. Kemudian jurnal yang kedua yaitu rekening lawan fasilitas kredit yang belum digunakan KMK KUR pada kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan KMK KUR sebesar 150 juta rupiah. Selanjutnya adalah irrevocable L atau C yang masih berjalan. Yang pertama adalah LC atas unjuk, yang mana pengambilan barang dengan shipping guarantee atau SSG. LC atas unjuk itu merupakan LC yang syarat pembayarannya kepada beneficiary dilakukan pada saat dokumen-dokumen LC diajukan oleh eksportir kepada advice bank. Selanjutnya adalah ketentuan LC atas unjuk menurut PAPI 2008. Yang pertama, pada saat membuka LC atau SKBDN, bank mencatat ke dalam pos pertama kewajiban komitmen LC atau SKBDN dalam mata uang asing sebesar nilai LC atau SKBDN. Selanjutnya, setoran jaminan impor jika ada,
sesuai mata uang asing dalam LC atau SKBDN sebesar setoran yang diterima. Kemudian pendapatan provisi penerbitan LC atau SKBDN sebesar provisi yang diterima. Kemudian ketentuan yang kedua, pendapatan provisi penerbitan LC atau SKBDN yang diterima diakui sebagai pendapatan pada saat diterima. Ketentuan selanjutnya yang ketiga, LC atau SKBDN atas unjuk, pertama, pada saat penerimaan dokumen dari bank koresponden dan selama masa pemeriksaan tidak dilakukan penjurnalan. Selanjutnya, apabila dokumen pengapalan atau shipping dokumen telah diterima dan diperiksa dan tidak terdapat penyimpangan atau terdapat penyimpangan tetapi diterima oleh aplikan, maka issuing bank mengakui kewajiban atau melakukan pembayaran kepada bank koresponden sebesar nilai realisasi LC atau SKBDN dan mengakui tagihan kepada aplikan sebesar nilai yang sama pada pos tagihan lainnya. Pada saat yang sama, issuing bank melakukan jurnal balik atas pos kewajiban komitmen LC atau SKBDN sebesar nilai realisasi LC atau SKBDN. Kemudian, apabila dokumen pengapalan belum diterima dan aplikan meminta bank untuk menerbitkan shipping guaranti, maka aplikan harus membayar lunas kekurangan dari setoran jaminan atas realisasi LC atau SKBDN dan issuing bank mengakui kewajiban kepada bank koresponden sebesar nilai realisasi LC atau SKBDN. Pada saat dokumen pengapalan diterima dan diperiksa, maka issuing bank melakukan jurnal balik atas kewajiban kontingensi kepada maskapai pelayaran dan tagihan kontingensi shipping guaranti kepada aplikan. Selanjutnya adalah contoh soal LC atas unjuk. PT Sejahtera di Jakarta yang merupakan nasabah rekening Giro USD dan Giro Rupiah BRI cabang Jakarta Kota bermaksud akan mengimpor mesin-mesin dari luar negeri. Untuk kebutuhan impor tersebut, pada tanggal 10 September 2012, PT sukses membuka LC sebesar 25.000 USD dengan setoran jaminan sebesar 10%. Komisi yang dipungut oleh bank atas pembukaan LC tersebut sebesar 0,25%. Kemudian pada tanggal 24 September 2012, barang sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok dan importir menebus barang dengan meminta bank membuka SSG. PIB yang terdiri dari bea masuk, PPN, dan PPNBM PPh sebesar Rp25 juta. Biaya atau komisi penerbitan SSG-nya Rp500.000 dan komisi PIB sebesar Rp100.000. Kemudian tanggal 28 September 2012, dokumen asli diterima oleh Bank Mandiri dan penyelesaiannya kepada bank koresponden dilakukan. Kemudian pertanyaannya, buatlah jurnal akuntansi dari transaksi impor tersebut yang berhubungan dengan transaksi extra compatible rekening komitmen bank. Kemudian jawaban dari soal tersebut yaitu transaksi yang berhubungan dengan pembukaan LC impor. Yang pertama adalah jurnal transaksi pada waktu pembukaan LC impor, yaitu pada tanggal 10 bulan 9 2012. Jurnalnya adalah rekening lawan kewajiban komitmen LC SAIC pada kewajiban komitmen LC SAIC sebesar 25.000 USD. Kemudian yang kedua adalah jurnal transaksi penerimaan setoran jaminan sebesar 10%. Jurnalnya adalah rekening Giro USD PT Sejahtera pada setoran jaminan LC SAIC sebesar 2.500 USD diperoleh dari 10% dikali 25.000 USD. Selanjutnya jurnal yang ketiga yaitu jurnal transaksi penerimaan setoran pajak impor, yaitu pada tanggal 24 September 2012. Jurnalnya adalah rekening Giro Rupiah PT Sukses sebesar Rp25.100.000 pada pajak yang masih harus disetor pajak impor sebesar 25 juta, pendapatan provisi, komisi lainnya, komisi LC sebesar Rp100.000. Kemudian jurnal yang keempat, jurnal transaksi setelah dilunasinya kewajiban importir. Jurnalnya adalah kewajiban komitmen LC SAIC pada rekening lawan, kewajiban komitmen LC SAIC sebesar 25.000 USD. Selanjutnya berkaitan dengan LC berjangka.
LC berjangka itu sendiri apa? LC berjangka merupakan LC di mana syarat pembayarannya kepada beneficiary baru dilakukan dengan tenggang waktu tertentu setelah tanggal pengajuan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam LC. Selanjutnya, terdapat ketentuan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia tahun 2008 terkait dengan LC SKBDN berjangka dan LC dengan pembayaran kemudian. Ketentuan pertama yaitu terkait dengan bila issuing bank mengaccept wesel. Di sini, ketika bank melakukan akseptasi atas wesel berjangka yang diterbitkan beneficiary, maka di sini accepting bank harus mengakui kewajiban akseptasi kepada beneficiary sebesar nilai wesel yang diaksep dan juga tagihan akseptasi kepada applicant dan juga harus membebankan biaya akseptasi kepada applicant tersebut. Di saat yang bersamaan, bank juga harus melakukan jurnal balik atas kewajiban komitmen LC-SKBDN sebesar nilai realisasi. Selanjutnya, ketentuan yang kedua adalah bila issuing bank bukan accepting bank. Di sini, ketika accepting bank harus mengakui kewajiban akseptasi kepada beneficiary sebesar nilai wesel yang diaksep dan juga tagihan akseptasi kepada issuing bank. Selain itu, di sini juga issuing bank harus mengakui kewajiban akseptasi kepada accepting bank sebesar nilai wesel yang diaksep dan mengakui tagihan akseptasi kepada applicant. Di sini, issuing bank harus melakukan juga jurnal balik atas kewajiban komitmen LC-SKBDN sebesar nilai realisasinya. Selanjutnya, terdapat contoh soal. Contoh soalnya adalah PT Delta Putra bergerak dalam bidang perdagangan adalah pemilik rekening giro di BRI Cabang Jatinegara. Ia bermaksud akan mengimpor barang dari luar negeri. Untuk kebutuhan impor tersebut, pada tanggal 2 September 2012, ia membuka LC berjangka sebesar 50.000 US dollar dengan setoran jaminan sebesar 10% dan komisi yang dipungut oleh bank atas pembukuan LC tersebut yaitu sebesar 0,25%. Selanjutnya diketahui pada tanggal 18 September 2012, BRI Cabang Jatinegara ia menerima dokumen dari negotiating bank dan importir menembus barang dengan akseptasi promes atau wesel. Di sini biaya yang timbul ada 3. Biaya timbul yang pertama adalah biaya atas PIB yaitu sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya terdapat biaya komisi akseptasi sebesar 50 US dollar dan biaya timbul yang ketiga adalah terkait dengan komisi PIB yaitu sebesar 100.000. Diketahui juga pada tanggal 2 November 2012, LC telah jatuh tempo dan dilakukan penyelesaian oleh BRI kepada bank koresponden. Jurnal yang harus dibuat yang pertama adalah terkait dengan jurnal transaksi pada waktu pembukaan LC Usance. Seperti yang kita ketahui bahwa pembukaan LC Usance itu dilakukan pada tanggal 2 September 2012 sebesar 50.000 US dollar. Maka jurnal yang harus dibuat adalah pada sisi debit terdapat rekening lawan kewajiban komitmen LC Usance dan pada sisi kredit terdapat kewajiban komitmen LC Usance sebesar 50.000 US dollar. Selanjutnya terdapat jurnal transaksi penerimaan setoran jaminan 10%. Jadi di sini nantinya setoran jaminan itu dapat diketahui dengan mengalihkan besarnya persentase setoran jaminan dengan 50.000 US dollar. Maka didapatkan 5.000 US dollar. Di sini jurnal yang harus dibuat adalah pada sisi debit terdapat rekening giro US dollar PT Delta Buana Putra sebesar 5.000 US dollar dan pada sisi kredit terdapat setoran jaminan LC Usance sebesar 5.000 US dollar. Selanjutnya, jurnal ketiga yang harus dibuat adalah terkait dengan jurnal transaksi pada waktu menerima dokumen dari negotiating bank. Seperti yang kita ketahui dari soal bahwa dokumen diterima pada tanggal 18 September 2012, yaitu menimbulkan biaya komisi PIB sebesar 100.000 dan biaya atas PIB sebesar 50 juta. Di sini akan dilakukan pembukuan setoran pajak impor dan komisi PIB yang nantinya akan dibebankan ke rekening giro. Maka jurnal yang harus dibuat adalah rekening giro rupiah PT Cemerlang pada sisi debit sebesar 50.100.000 diperoleh dari 50 juta ditambah 100.000 dan pada sisi kreditnya terdapat pajak yang masih harus dibayar yaitu pajak impor sebesar 50 juta dan terdapat pendapatan provisi komisi lainnya komisi LC sebesar 100.000. Selanjutnya terdapat jurnal balik atas pembukuan komitmen. Jurnal ini
dibuat ketika kewajiban importir itu sudah dilunasi semuanya, maka rekening administratif itu harus dinihilkan. Oleh karena itu, jurnalnya adalah pada sisi debit terdapat kewajiban komitmen LC usage sebesar 50.000 US dollar, dan pada sisi kredit terdapat rekening lawan kewajiban komitmen LC usage sebesar 50.000 US dollar. Selanjutnya, terdapat jurnal transaksi pengembalian setoran jaminan sebesar 10%. Jadi di sini setoran jaminan atas penerbitan LC yang tadi sudah diketahui yaitu sebesar 5.000 US dollar itu nantinya akan dicairkan ke rekening giro US dollar nasabah. Maka di sini dapat diketahui jurnal yang harus dibuat adalah pada sisi debit terdapat setoran jaminan LC usage sebesar 5.000 US dollar, dan pada sisi kredit terdapat rekening giro US dollar PT Delta Buana Putra sebesar 5.000 US dollar. Jadi di sini kebalikan dari transaksi penerimaan setoran jaminan. Selanjutnya, terkait dengan surat berharga. Surat berharga itu apa? Surat berharga merupakan surat pengakuan utang, wesel, obligasi, maupun sekuritas kredit atau setiap derivatifnya ataupun kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Jadi pada surat berharga ini yang dimiliki atau dibeli dapat dibukukan dalam 4 kategori aset keuangan. Yang pertama, diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Yang kedua, dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, pinjaman yang diberikan dan piutang. Dan yang keempat, tersedia untuk dijual. Selanjutnya terdapat contoh soal, yaitu pada tanggal 1 Juni 2012, Bank ABC membeli obligasi sebesar 1 miliar rupiah dengan kupon bunga sebesar 8% pada kurs 99,5 dengan tagihan bunga sebesar 30 juta. Obligasi ini dibeli untuk dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2013. Untuk membeli obligasi dimaksud, Bank ABC membayar brokerage fee sebesar 15 juta. Penyelesaian dilakukan pada tanggal 4 Juni 2012. Di sini, Bank ABC mencatat transaksi pembelian surat berharga menggunakan pendekatan tanggal penyelesaian. Di sini, asumsi yang digunakan adalah jumlah hari untuk perhitungan bunga yaitu sebanyak 360 hari dan tidak terdapat perubahan nilai wajar antara tanggal perdagangan dengan tanggal penyelesaian. Asumsi yang ketiga adalah bahwa tingkat materialitas biaya transaksi dan pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung pada surat berharga di Bank ABC sebesar 20 juta rupiah. Di sini, karena tingkat materialitasnya yaitu sebesar 20 juta rupiah, maka biaya yang timbul dari pembelian surat berharga berupa brokerage fee sebesar 15 juta itu diasumsikan tidak material, jadi tidak dapat diatribusikan ke surat berharga, melainkan langsung diperhitungkan menjadi beban. Jurnal yang harus dibuat adalah jurnal transaksi pada waktu pencatatan komitmen pembelian surat berharga. Di sini nilai pembelian seperti yang sudah kita ketahui dari soal bahwa pada kurs 99,5%. Berarti di sini nilai tercatat obligasi adalah sebesar 995 juta rupiah. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari 99,5% dikali dengan 1 miliar. Seperti itu. Maka jurnal yang harus dibuat adalah pada sisi debit terdapat tagihan komitmen SBPM obligasi yaitu sebesar 995 juta rupiah, dan pada sisi kredit terdapat rekening lawan tagihan komitmen SBPM obligasi sebesar 995 juta rupiah. Selanjutnya terdapat jurnal transaksi penyelesaian pembayaran pada tanggal 4 Juni 2012. Di sini transaksi pembayaran pembelian surat berharga yang dilakukan pada tanggal 4 Juni 2012 akan masuk ke rekening giro Bank Indonesia. Maka jurnal yang harus dibuat adalah surat berharga pasar modal obligasi yaitu sebesar 995 juta rupiah, pendapatan yang masih harus diterima bunga SBPM obligasi sebesar 30 juta rupiah, dan pada sisi kredit terdapat rekening giro BI sebesar 1 miliar 25 juta rupiah. Nah, di sini ketika pembayaran pembelian surat berharga obligasi tersebut sudah dilakukan, maka rekening administratif itu harus dilakukan jurnal balik. Nah, jurnal baliknya yaitu pada sisi debit terdapat rekening lawan tagihan komitmen SBPM obligasi yaitu sebesar 995 juta rupiah, dan pada sisi kredit terdapat tagihan komitmen SBPM obligasi sebesar 995 juta rupiah.
Selanjutnya terdapat transaksi valuta asing. Transaksi valuta asing itu apa? Ia merupakan transaksi yang menggunakan valuta asing, baik itu dari valuta asal ke valuta yang diinginkan ataupun sebaliknya. Nantinya akan timbul jual beli antar bank dengan nasabah ataupun antar bank dengan bank juga. Nah, di sini kita mengenal ada transaksi jual beli valuta asing yang dilakukan secara tunai dari mata uang asing yang berbeda jenisnya. Nah, disebutnya itu adalah transaksi spot. Di sini bank bertindak sebagai foreign exchange seperti itu. Nah, pada pasar falas juga terdapat transaksi spot. Di sini jual beli falas itu penyerahannya dilakukan setelah 2 hari berikutnya dari saat transaksi. Kenapa dilakukan 2 hari setelahnya? Karena terdapat perbedaan waktu antar negara, yaitu antar negara bank dalam negeri dengan negara di mana bank luar negeri tersebut berada. Selanjutnya diberi waktu tenggang 2 hari itu juga karena untuk menyelesaikan administrasi transaksi. Selain itu juga untuk menyiapkan jumlahnya valuta asing yang diperjualbelikan dan juga untuk melakukan penyerahan valuta asing kepada masing-masing bank seperti itu. Selanjutnya, metode transaksi valuta asing tunai. Jadi, yang pertama adalah transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan BI. Jadi, di sini kurs yang dimaksud adalah kurs tengah. Kurs tengah itu apa? Merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan router pada jam 4 sore setiap harinya atau 16.00 WIB. Nah, di sini terkait dengan metode pencatatan transaksi mata uang asing bisa dilakukan dengan single currency atau multi currency. Di sini single currency itu akan dibukukan langsung ke dalam mata uang dasar, yaitu mata uang rupiah. Dan di sini multi currency itu akan dibukukan langsung ke dalam mata uang asing asal yang digunakan pada transaksi tersebut. Contoh selanjutnya yaitu ada 10 Februari 2012, Bank Mandiri Cabang Bekasi melakukan penjualan valuta asing sebesar 1 juta US dollar kepada Charter Bank Jakarta dengan kurs jual 9.000 dan kurs belinya sebesar 8.500. Penyelesaian dalam rupiah dilakukan pada tanggal 12 Februari 2012 dan diasumsikan masuk ke rekening giro rupiah Bank Mandiri Cabang Bekasi. Jurnal yang perlu dibuat adalah yang pertama, terkait dengan jurnal transaksi pada waktu persetujuan penjualan falas US dollar. Seperti kita ketahui bahwa penjualan valuta asing dilakukan pada tanggal 10 Februari 2012 sebesar 1 juta US dollar. Di sini jurnal yang harus dibuat adalah pada sisi debit terdapat rekening lawan kewajiban komitmen US dollar sebesar 1 juta US dollar dan pada sisi kredit terdapat kewajiban komitmen USD transaksi banknotes sebesar 1 juta US dollar seperti itu. Selanjutnya terdapat jurnal transaksi pembayaran atas charter bank dalam valuta rupiah. Jadi, transaksi pembayaran atas penjualan valuta asing US dollar itu dilakukan dalam valuta rupiah dengan kurs jual. Oleh karena itu di sini 1 juta US dollar akan dikalikan dengan kurs jualnya yaitu sebesar 9.000 rupiah, maka didapatkan 9 miliar rupiah dan nantinya akan dimasukkan ke rekening giro rupiah Bank Mandiri Cabang Bekasi pada tanggal 12 Februari 2012. Maka jurnal yang dibuat adalah pada sisi debit terdapat rekening giro rupiah Charter Bank sebesar 9 miliar rupiah dan pada sisi kredit terdapat rekening giro rupiah Bank Mandiri Cabang Bekasi sebesar 9 miliar rupiah. Selanjutnya terdapat jurnal transaksi pada waktu penyerahan valuta asing US dollar. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini penyelesaian dilakukan pada tanggal 12 Februari 2012. Di sini ketika pembayaran terhadap penjualan valuta asing US dollar telah dilakukan, maka Bank Mandiri Cabang Bekasi harus menyerahkan valuta asing US dollar tersebut kepada Charter Bank. Nah, transaksi ini dilakukan baik dengan transfer atau pemindah bukuan dengan transaksi online antar bank seperti itu. Jurnal yang perlu dibuat adalah pada sisi debit terdapat rekening giro US dollar Bank Mandiri Cabang Bekasi sebesar 1 juta US dollar dan pada sisi kredit terdapat rekening giro US dollar Charter Bank sebesar 1 juta US dollar. Selanjutnya diperlukan jurnal balik atas pembukuan komitmen. Jadi ketika kewajiban oleh Charter Bank itu sudah dilunasi semua, maka di sini rekening administratif itu harus dinihilkan. Jurnal yang harus dibuat adalah pada sisi debit terdapat kewajiban komitmen US dollar transaksi banknote sebesar 1 juta
US dollar, dan pada sisi kredit terdapat rekening lawan kewajiban komitmen US dollar sebesar 1 juta US dollar. Selanjutnya terdapat akuntansi kontingensi. Kontingensi itu sebenarnya apa? Kontingensi itu adalah tagihan ataupun kewajiban bank yang timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa yang di masa yang akan datang. Jadi di sini terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba ataupun rugi dari suatu perusahaan. Kontingensi sendiri itu dapat berupa kontingensi kewajiban ataupun kontingensi tagihan. Jadi di sini kontingensi kewajiban itu kontingensi yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya atau pihak-pihak lain. Jadi diberikan bank kepada nasabah atau pihak lain seperti itu. Sedangkan kontingensi tagihan itu kontingensi yang akan diterima oleh bank dari pihak lainnya dan belum digunakan atau belum ditarik. Yang termasuk ke dalam kontingensi kewajiban adalah bank garansi yang diberikan. Selanjutnya, terdapat revocable LC yang masih berjalan. Dan selanjutnya terdapat kewajiban kontingensi lainnya. Sedangkan yang terkait dengan kontingensi tagihan, terdapat garansi yang diterima. Selanjutnya, pendapatan bunga dalam penyelesaian. Dan yang ketiga, terdapat tagihan kontingensi lainnya. Selanjutnya terkait dengan bank garansi. Bank garansi itu sendiri apa? Bank garansi merupakan pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabahnya. Untuk apa? Untuk menanggung suatu resiko. Resiko karena apa? Karena timbulnya pihak terjamin itu tidak dapat memenuhi kewajiban dengan baik kepada penerima jaminan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Di sini bank garansi yang diterbitkan dapat berupa penerimaan atau penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi. Di sini baik dalam rangka pemberian kredit, risk-sharing, standby LC maupun dalam rangka pelaksanaan proyek misalnya seperti bid bonds, performance bonds, advance payment bonds seperti itu. Dan selanjutnya terkait dengan akseptasi atau endorsement surat berharga. Jurnal yang harus dibuat terkait bank garansi, yang pertama terdapat jurnal penerbitan bank garansi, dan yang kedua terdapat jurnal transaksi bank garansi ketika jatuh tempo. Jurnal penerbitan bank garansi itu terdapat jurnal transaksi atas persetujuan bank garansi, jurnal transaksi penerimaan setoran jaminan bank garansi, dan jurnal transaksi pembebanan biaya provisi atas penerbitan bank garansi. Sedangkan yang terkait dengan jurnal transaksi bank garansi jatuh tempo itu terdapat jurnal transaksi pencairan setoran jaminan bank garansi dan juga terdapat jurnal transaksi rekening administratif. Contoh selanjutnya adalah PT Pembangunan Jaya di Jakarta yang bergerak dalam bidang jasa kontraktor adalah pemilik rekening Giro Rupiah Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota. Pada tanggal 5 Juni 2012, ia mendapatkan fasilitas bank garansi sebesar 1 miliar rupiah selama 3 bulan atau sampai dengan tanggal 5 September 2012. Setoran jaminan diketahui sebesar 10% dan provisi sebesar 0,25%. Jurnal yang harus dibuat terkait jurnal transaksi pada waktu penerbitan bank garansi adalah seperti berikut. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini ia mendapatkan fasilitas bank garansi pada tanggal 5 Juni 2012 sebesar 1 miliar rupiah. Maka jurnal yang harus dibuat adalah pada sisi debit terdapat rekening lawan kewajiban kontingensi bank garansi dan pada sisi kredit terdapat kewajiban kontingensi bank garansi senilai 1 miliar rupiah. Selanjutnya terdapat jurnal transaksi pada waktu bank garansi jatuh tempo. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini bank garansi jatuh tempo pada tanggal 5 September 2012. Maka jurnal yang harus dibuat adalah kewajiban kontingensi bank garansi pada sisi debit yaitu sebesar 1 miliar rupiah dan pada sisi kredit terdapat rekening lawan kewajiban kontingensi bank garansi sebesar 1 miliar rupiah. Jadi di sini hanya kebalikan dari transaksi dari jurnal sebelumnya. Selanjutnya terkait dengan revocable LC yang masih berjalan. Revocable LC yang masih berjalan itu adalah jaminan bank kepada nasabahnya dalam rangka ekspor ataupun impor dalam bentuk LC yang dapat dibatalkan. Jadi di LC ini itu dapat dibatalkan atau dapat diubah secara sepihak oleh bank pembuka tanpa perlu adanya persetujuan dari beneficiary seperti itu. Nah, jurnal yang harus dibuat terkait LC tersebut adalah yang pertama jurnal transaksi pada waktu pembukuan LC, yang kedua terdapat jurnal transaksi penerimaan setoran jaminan, dan terdapat jurnal transaksi pada waktu dilunasinya kewajiban importir. Contoh selanjutnya, pada tanggal 2 Mei, Bank BRI Cabang Jakarta Kota menerbitkan LC revocable atas permintaan PT Delta Buana Putra di Jakarta sebesar 10.000 US dollar dengan setoran jaminan diketahui sebesar 10% dan komisi sebesar 0,25%.
pada tanggal 16 Mei 2012, di sini BRI Cabang Jakarta Kota menerima dokumen dari Negotiating Bank dan importir menebus barang dengan akseptasi promise atau wesel. Pada tanggal 2 Juni 2012, di sini LC jatuh tempo dan dilakukan penyelesaian oleh BRI kepada bank koresponden. Di sini biaya yang timbul itu ada 3, yaitu biaya atas PIB sebesar 10 juta rupiah, biaya komisi akseptasi sebesar 50 US dollar, dan biaya untuk komisi PIB sebesar 100 ribu rupiah. Jurnal pertama adalah jurnal transaksi pada waktu pembukaan LC. Pembukaan LC seperti kita ketahui terjadi pada tanggal 2 Mei 2012 sebesar 10 ribu US dollar. Maka jurnal yang harus dibuat adalah rekening lawan kewajiban kontingensi LC revocable sebesar 10.000 US dollar, dan pada sisi kredit terdapat kewajiban kontingensi LC revocable sebesar 10.000 US dollar. Dan selanjutnya terdapat jurnal transaksi pada waktu dilunasinya kewajiban importir. Seperti yang kita ketahui bahwa LC akan jatuh tempo pada tanggal 2 Juni 2012. Maka di sini jurnal yang perlu dibuat hanya kebalikan dari jurnal sebelumnya. Maka di sini kewajiban kontingensi LC revocable itu berada di sisi debit sebesar 10.000 US dollar, sedangkan pada sisi kredit terdapat rekening lawan kewajiban kontingensi LC revocable sebesar 10.000 US dollar. Yang ketiga yaitu pendapatan bunga dalam penyelesaian. Pendapatan bunga dalam penyelesaian adalah perhitungan bunga aset produktif non-performing yang belum dapat diakui sebagai pendapatan bunga dalam periode berjalan. Pendapatan bunga kredit performing diakui secara akrual dan kredit non-performing diakui secara cash basis. Artinya, bank tidak boleh mengakui sebagai pendapatan sebelum menerima pembayaran secara tunai dari debitur. Kredit performing yaitu kredit dengan kategori kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus. Dan kredit non-performing adalah kredit yang digolongkan kurang lancar, diragukan, dan macet menurut kriteria yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Kriteria penggolongan kolektibilitas kredit ada 5. Yang pertama yaitu lancar dengan kriteria tidak terdapat tunggakan bunga atau pembayaran bunga tepat waktu. Kedua, kredit telah jatuh waktu atau telah dilakukan analisis untuk perpanjangan tetapi karena kesulitan teknis belum dapat diperpanjang jangka waktunya dan tidak terdapat cerukan. Kriteria kedua yaitu dalam perhatian khusus, yaitu dengan kriteria kredit belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan bunga sampai 90 hari. Lalu kredit telah jatuh waktu dan belum dibayar sampai 90 hari dan jarang mengalami cerukan. Untuk kriteria ketiga yaitu kurang lancar, dengan kriteria kredit belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan bunga yang melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari. Kredit telah jatuh waktu dan belum dibayar telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari. Untuk kriteria keempat yaitu diragukan, dengan kriteria kredit belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari. Kredit telah jatuh waktu dan belum dibayar tetapi telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari dan terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. Yang kelima, kredit belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan bunga yang telah melampaui 270 hari dan kredit telah jatuh waktu dan belum bayar tetapi telah melampaui 270 hari. Yang selanjutnya yaitu akuntansi transaksi pendapatan bunga dalam penyelesaian. Ada 3 transaksi yang akan dibuat, yaitu transaksi pada saat berubahnya kualitas kredit dari performing menjadi non-performing, dan kedua transaksi pada saat timbulnya pendapatan bunga kredit. Yang ketiga, transaksi pada saat menerima setoran kredit oleh debitur. Contohnya yaitu pada tanggal 1 Mei 2012, Bank BRI Cabang Bekasi memberikan fasilitas kredit modal kerja KUR kepada debitur Tuan Darmono, pedagang material di Bekasi dengan data sesuai perjanjian kredit sebagai berikut. Tujuan kepemilikan dimiliki hingga jatuh tempo, jenis kredit, kredit modal kerja atau kredit usaha rakyat, sifatnya rekening koran, maksimum kredit 150 juta, jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan,
suku bunga 16% per tahun efektif atau 1,333% per bulan, provisi 0,5% atau Rp750.000, dengan asumsi yang pertama, fasilitas kredit ini ditarik seluruhnya oleh debitur sebesar 150 juta. Yang kedua, pembayaran bunga setiap bulan diasumsikan yaitu 16% dikali dengan 150 juta dibagi dengan 12 atau sama dengan 2 juta rupiah. Dan pembayaran bunga sewaktu fasilitas kredit dengan kolektibilitas lancar dilakukan secara tunai, disetor oleh debitur. Lalu asumsi yang ketiga, mulai akhir bulan Agustus 2012 karena sesuai hal debitur mulai menunggak bunga sampai fasilitas kredit jatuh tempo jangka waktunya. Nah, yang diminta yaitu berdasarkan data tersebut, buatlah jurnal yang berhubungan dengan fasilitas kredit tersebut semenjak fasilitas kredit dengan kolektibilitas lancar sampai menjadi kurang lancar. Untuk solusinya, untuk membuat jurnal akuntansi yang terdiri dari fasilitas kredit performing, jurnal transaksi pembayaran bunga pada akhir bulan dengan setoran tunai, jurnal transaksi fasilitas kredit menjadi kurang lancar. Lalu untuk fasilitas kredit non performing, jurnal transaksi pendapatan bunga sehubungan dengan perubahan kolektibilitas dari dalam perhatian khusus menjadi kurang lancar, dan juga jurnal transaksi pendapatan bunga setelah fasilitas kredit menjadi kurang lancar. Kita ke fasilitas kredit lancar terlebih dahulu. Jurnal transaksi yang pertama yaitu jurnal transaksi pembukuan setoran pembayaran akhir bulan. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Mei 2012, kas RP Cabang Bekasi pada rekening KM Kakur Tuan Darmono sebesar 2 juta rupiah. Lalu jurnal transaksi pembukuan kewajiban komitmen fasilitas kredit ini akan otomatis oleh sistem yaitu pada tanggal 31 bulan 5 2012, rekening lawan fasilitas kredit yang belum digunakan KM Kakur pada kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan KM Kakur sebesar 2 juta rupiah. Yang kedua, jurnal masih tetap ke fasilitas kredit lancar. Yang kedua yaitu jurnal transaksi pembukuan pendapatan bunga akhir bulan, yaitu pada tanggal 31 Mei 2012, rekening KM Kakur Tuan Darmono pada pendapatan bunga kredit KM Kakur sebesar 2 juta rupiah. Lalu jurnal transaksi pembukuan kewajiban komitmen fasilitas kredit ini akan otomatis oleh sistem di jurnal sebagai pada tanggal 31 Mei 2012, kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan KM Kakur pada rekening lawan fasilitas kredit yang belum digunakan KM Kakur sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya kita ke fasilitas kredit dalam perhatian khusus. Jurnal yang pertama yaitu rekening pinjaman tidak ada kelonggaran tarik ada tidak ada setoran, yaitu jurnal pertama tanggal 31 Agustus 2012, yaitu jurnalnya bunga yang masih harus diterima KM Kakur pada pendapatan bunga kredit KM Kakur sebesar 2 juta rupiah. Dan jurnal transaksi pembukuan perubahan kolektibilitas kredit yaitu pada tanggal 31 Agustus 2012, jurnalnya beban penghapusan aset produktif KM Kakur pada pencadangan penghapusan aset produktif KM Kakur sebesar Rp7.500.000. Yang kedua yaitu tunggakan bunga 1 bulan dilunasi oleh debitur dengan setoran tunai. Jurnalnya yaitu yang pertama, jurnal transaksi pembukuan setoran pembayaran tunggakan bunga, di mana pada tanggal 3 September 2012 yaitu kas RP Cabang Bekasi pada rekening KM Kakur Tuan Darmono sebesar 2 juta rupiah. Lalu yang kedua, jurnal transaksi pembukuan kewajiban komitmen fasilitas kredit yang otomatis oleh sistem, yaitu pada tanggal 3 September 2012 rekening lawan fasilitas kredit yang belum digunakan KM Kakur pada kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan oleh KM Kakur sebesar 2 juta rupiah. Yang ketiga yaitu jurnal transaksi pembukuan tunggakan bunga, yaitu pada tanggal 3 bulan 9 2012 rekening KM Kakur Tuan Darmono pada bunga yang masih harus diterima KM Kakur sebesar 2 juta rupiah. Lalu yang keempat,
Pada tanggal 3 bulan 9 2012, kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan KMK KUR pada rekening lawan fasilitas kredit yang belum digunakan KMK KUR sebesar Rp2 juta. Masih ditunggakan bunga 1 bulan dengan hasil debitur dengan setoran tunai. Yang kelima yaitu jurnal transaksi pembukuan tunggakan bunga. Pada tanggal 3 September 2012, pencadangan penghapusan aset produktif KMK KUR pada beban penghapusan aset produktif KMK KUR sebesar Rp7.500.000. Lalu ada fasilitas kredit kurang lancar. Yang pertama yaitu jurnal transaksi pembukuan perubahan kolektibilitas kredit. Jurnalnya pada tanggal 31 Agustus 2012, pendapatan bunga kredit KMK KUR pada bunga yang masih harus dibayar KMK KUR sebesar Rp6 juta. Dan jurnal transaksi pembukuan tagihan komitmen fasilitas kredit otomatis oleh sistem yaitu pada tanggal 31 bulan 8 2012, tagihan komitmen pendapatan bunga dalam penyelesaian KMK KUR pada rekening lawan tagihan komitmen PBDP KMK KUR sebesar Rp6 juta. Nah, untuk fasilitas kredit dari kurang lancar menjadi diragukan dan macet, jurnal yang ada sama seperti fasilitas kredit dari dalam perhatian khusus menjadi kurang lancar. Dan yang berbeda adalah besarnya persentase dari pencadangan penghapusan aset produktif atau BPAP. Pembahasan selanjutnya yang keempat yaitu terkait akuntansi Safe Deposit Box atau SPD. Safe Deposit Box merupakan jasa bank dalam bentuk penyewaan tempat untuk penyimpanan barang-barang dan surat-surat berharga, di mana isi dan mutasinya tidak perlu diketahui oleh pihak bank, serta keamanan dengan kerahasiaannya dijamin oleh pihak bank. Nasabah yang menyewa SDB ini dapat meminjam dalam jangka waktu yang telah ditentukan bank, seperti 6 bulan atau 12 bulan, dengan membayar sewa sejumlah tertentu dan uang jaminan apabila kunci SDB yang dipegang penyewa hilang atau rusak yang besarnya telah ditentukan oleh bank. Dalam hal memperpanjang sewa SDB, nasabah dikenakan kembali biaya sewa untuk periode 6 bulan atau 1 tahun kemudian dan uang setoran jaminan diperpanjang. Untuk transaksi yang berhubungan dengan sewa SDB ini terdiri dari yang pertama, transaksi persetujuan jaminan sewa SDB, ada transaksi penyetoran jaminan sewa SDB, dan transaksi pembebanan biaya sewa SDB. Yang kedua, ada transaksi sewa SDB jatuh tempo, yang berupa transaksi pencairan jaminan sewa SDB dan transaksi perpanjangan sewa SDB. Lanjut ke contoh soal. Di sini contoh soalnya, Tuan Joko di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2012 bermaksud menyewa SDB di Bank Mandiri selama 6 bulan dan atau sampai dengan tanggal 15 November 2012 dengan setoran jaminan sebesar Rp10 juta. Biaya sewa yang dipungut oleh bank sebesar Rp1 juta. Nah, diminta untuk membuat jurnal akuntansi dari pemberian sewa SDB ini. Yang pertama, apabila pembebanan sewa dilakukan melalui rekening giro rupiahnya. Yang kedua, apabila jangka waktunya telah jatuh tempo dan yang bersangkutan tidak akan memperpanjang lagi. Untuk solusinya, oleh teller dan sistem perbankan, transaksi tersebut akan diposting di menu komputer teller bank sesuai dengan jenis transaksinya, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk jurnal akuntansi dari pemberian sewa SBD, ada 3 jurnal. Yang pertama yaitu jurnal transaksi pada waktu persetujuan sewa SDB atau off balance sheet. Nah, pada tanggal 15 Mei 2012, rekening lawan kewajiban kontingensi sewa SDB pada kewajiban kontingensi sewa SDB sebesar Rp10 juta. Jurnal yang kedua yaitu jurnal transaksi penerimaan setoran jaminan SDB, di mana pada tanggal 15 Mei 2012, jurnalnya pendapatan bunga kredit KMK KUR pada bunga yang masih harus diterima KMK KUR sebesar Rp10 juta. Dan yang ketiga, jurnal transaksi pembebanan biaya sewa SDB ke rekening giro nasabah, yaitu pada tanggal 15 Mei 2012, pendapatan bunga kredit KMK KUR pada bunga yang masih harus diterima KMK KUR sebesar Rp1 juta. Lalu ada jurnal akuntansi sewa SDB jatuh tempo.
Yang pertama, jurnal transaksi pada Safe Deposit Box jatuh tempo. Pada tanggal 15 November 2012, jurnalnya kewajiban kontingensi sewa SDB pada rekening lawan kewajiban kontingensi SDB sebesar 10 juta rupiah. Lalu yang kedua, jurnal transaksi pengembalian setoran jaminan SDB pada tanggal 15 November 2012, setoran jaminan SDB Tuan Saifullah pada rekening giro RP Tuan Saifullah sebesar 10 juta rupiah. Terima kasih.